Oke, halo semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel saya. Semoga kita semua dalam keadaan sehat, dalam keadaan selalu dapat bersyukur di keadaan apapun. Nah, setelah sekian purnama saya tidak upload video, di sini saya akan upload kembali mengenai review sebuah motor yang cukup populer di tahun 80-an, 90-an, bahkan sampai sekarang. Untuk itu apa motornya, bagaimana reviewnya? Ini dia Astrea Star tahun 81. Nah, oke, di depan ini sudah ada Astrea Star tahun 81. Nah, untuk motor ini itu punya temanku yang namanya itu Mas Gopal. Nanti link IG-nya tak taruh di sini atau tak taruh di deskripsi. Nah, sebelum kita berbicara jauh mengenai Astrea Star, baiknya kita mengenal lebih dulu generasi sebelumnya, yaitu Astrea Super Cup. Kemudian disusul dengan Astrea 800 yang tentunya desainnya yang masih mengotak, dan menurut saya itu desain yang terlalu kaku, atau mungkin ya karena desainnya itu bisa dibilang Astrea robot. Nah, kemudian lahirlah Astrea Star ini, kemudian disusul lagi dengan Astrea Prima, dan selanjutnya disusul dengan Astrea Grand Blues, dan seterusnya lagi. Nah, untuk kali ini kita bahas dulu dari segi desainnya. Nah, berbicara dari desainnya, menurut saya ini untuk Astrea Star seperti ini sudah sedikit agak luas dibandingkan generasi sebelumnya, yaitu Astrea 800 yang biasa disebut dengan Asdap atau Astrea Robot atau yang lainnya seperti itu. Yang generasi Astrea sebelumnya ini masih terlalu kotak-kotak, masih terlalu kaku, walaupun sebenarnya Astrea Star pun juga begitu, sudah masih sedikit agak kotak-kotak seperti tutup tangki, tepong, dan bagian bodi belakang. Nah, untuk dari segi desainnya sudah sedikit agak luas dibandingkan generasi sebelumnya. Nah, untuk selanjutnya kita bahas dari atas terlebih dahulu. Ini akan kita bahas dari segi perbodian terlebih dahulu. Untuk body Star ini overall masih original semua, mulai dari batok depan ini masih original, batok belakang, terus kita turun sedikit, di sini ada dasi yang masih original juga, terus emblemnya juga masih original, emblem Igno Power di sini masih original. Begitu juga dengan sayapnya ini. Sayapnya ini masih original dan masih komplit dengan baut di sayap bagian bawahnya. Terus untuk membedakan sayap ori atau KW itu bisa dilihat dari bagian dalam sini ya. Biasanya kalau ori itu bagian dalam ada kode-kode angka-angka kayak gitu. Terus untuk konsol tengahnya ini juga masih ori. Terus emblemnya ini sudah hilang entah kemana. Terus tepongnya ini juga masih original, kanan kiri. Bodi belakang pun juga original, bahkan sampai ini mudguardnya pun original kayak gitu. Terus untuk bagian rangka, cara niteninya kalau masih bawaan pabrik atau enggak itu di sini ya. Di sini itu ada dua nut, dua titik kayak gini. Itu biasanya masih orinya, belum repair, belum repaint ataupun dan lain sebagainya. Ini dua titik ini kanan kiri ya. Begitu juga dengan Astrea Prima. Nah, untuk
overall body ini masih original, tapi cuma belum gading aja. Catnya juga masih oke, cuma harusnya ini perlu sedikit sentuhan. Nah ini kan, ini 2 titik. Bentar kok nggak. Nah ini 2 titik kayak gini, 2 titik. Nah overall ini juga masih original. Terus body sudah. Nah kita bahas dari perlampuan. Nah untuk mika lampu di sini masih original KGD, bisa dilihat. Terus mika sen kanan kiri juga masih KGD original kanan kiri. Terus mata kucing di sini KGD juga original. Terus bagian belakang pun juga original. Di sini KGD, ini sen kanan kiri juga KGD. Terus tapi ini sudah minus, pecah, tak karena apa, dapatnya juga kayak gini. Nah untuk bagian bodinya sudah. Terus nanti kita bahas tentang kaki-kakinya. Kaki-kaki depan Astra Star itu masih berbeda ya, masih berbeda dengan generasi setelahnya, yaitu Astra Prima. Nah untuk Astra Star ini sendiri masih menggunakan sistem suspensi lengan ayun atau sistem suspensi upside down yang masih menggunakan lengan ayun kayak gini. Nah untuk Prima sendiri sudah menggunakan sistem suspensi teleskopik yang pakai selongsong kayak gitu. Nah kekurangan dari sistem suspensi ini itu adalah ketika belok buat nikung kayak gitu, itu terasa agak goyang-goyang. Tapi kelebihannya ini lebih empuk, lebih mentul kayak gitu. Tetapi ya sebanding dengan kekurangannya itu tadi, kurang stabil kayak gitu. Nah untuk velg sendiri ini ukuran 120 ring 17 dengan dibalut ban IRC ukuran 70/90 kayak gitu, dengan ditambahi variasi aftermarket wheel dop PNP, plug and plug ini. Nah dan sistem pengeremannya sendiri ini masih menggunakan tromol atau rem Senin Kemis kayak gitu. Dan ini bahannya itu dari kayak resin kayak gitu loh, kayak dicetak kayak gitu. Dan kita pindah ke belakang. Untuk sekok belakang di sini masih ori juga. Dan untuk bedanya dari Prima itu kayaknya cuma ada kayak di Prima itu yang bisa di setel kayak gitu loh, yang di sini ada apa puterannya gitu. Terus untuk velg belakang di sini ukuran 140 ring 17 dengan dibalut ban federal ban IRC ukuran 80/90 ring 17. Dan menurut saya ini fitment yang oke ya, dan terlihat lebih padat kayak gitu, lebih bantet, ditambah lagi dengan wheel dop aftermarket kayak gini. Nah untuk konfigurasi gear, rasio gear ini kayaknya seperti sama Grand, belum diubah sama ownernya. Ini masih 1436 kayak gitu. Dan ini untuk rem belakang juga masih tromol kayak gitu. Dan untuk membedakan velg masih ori atau bukannya itu biasanya di sini ada tulisan HM kayak gitu, HM, terus diikuti dengan ukuran spek velgnya kayak gitu biasanya. Terus di sini jok sudah ganti krakape tok, krakape sudah diganti karena yang lama itu sudah sobek-sobek. Terus untuk bodi, kaki-kaki sudah. Terus di sini kita akan bahas dapur pacunya. Oke, untuk mesin Astra Star ini
adalah mesin 4 tak 1 silinder SOHC dengan sistem pendinginan angin sepoi-sepoi atau sirip-sirip kayak gini, berkapasitas 80 sekian 85 cc lah kayak gitu. Kemudian menghasilkan tenaga kurang lebih sebesar 6,5 horsepower, dan dengan tenaga segitu cukup sebanding dengan kapasitas tangki yang dimiliki Astra Star ini, yaitu 3,5 liter. Dan motor ini cukup tergolong irit di era sekarang, di era dulu bahkan sampai sekarang masih tergolong irit, karena dengan kapasitas segitu menghasilkan tenaga yang bisa dibilang cukup untuk daily use atau untuk motor harian. Nah, untuk biasanya itu motor kayak gini tuh cuma untuk mendapatkan value ke flashback menuju ke tahun 80-an, tahun 90-an, merasakan kembali di era-era kayak gitu. Terus untuk sistem bahan bakarnya di sini masih menggunakan karburasi. Untuk karbunya ini masih original Keihin, terus lengkap dengan box filternya. Terus di sini biasanya itu teman-teman anak muda sekarang tuh yang merasakan gemes dengan tenaga yang bisa dibilang kecil tapi cukup gitu. Itu biasanya mengganti atau swap engine dengan menggunakan mesin-mesin lain seperti Revo, ABS Revo, terus bahkan Supra 125, Karisma, dan C-series lainnya. Atau bisa juga dengan cara stroke up, bahkan bore up kayak gitu, atau standar porting juga bisa. Nah, untuk motor ini overall masih standar ting-ting dari dapur pacunya. Kemudian rasio gearnya juga masih standar. Terus dari segi pemesinan sudah cukup kayaknya. Itu saja yang perlu dibahas. Overall ini masih standar klik, standar ting-ting, nggak ada yang dineko-neko. Untuk peringilan-peringilan kecil kayak gini, kayak hand grip kayak gini, terus jalu ini menggunakan PCX kanan kiri, terus keranjang tengah aftermarket. Terus ini wadah plat nomor, ini juga AHM. Terus yang aftermarket ini wheel dop depan belakang aftermarket. Terus kayak udah itu tok. Kemudian kalau bicara dengan fitment, menurutku ini fitment yang pas ya, dengan ban depan 70-90, ban belakang 80-90, itu oke pol. Jadi terlihat padat bantet kayak gitu loh. Ditambah lagi dengan wheel dop depan belakang kayak gini, lebih terlihat oke lah dibandingkan dengan standarnya kayak gitu. Untuk selera modifikasinya menurutku oke pol. Nah, untuk itu nanti kita akan coba reading sebentar, kita rasakan impresinya. Untuk stop and go atau untuk perjalanan itu kita akan bahas selanjutnya. Oke, jadi tadi setelah saya melakukan tes ride uji coba jalan, tapi mohon maaf videonya tidak dapat saya tampilkan karena takut durasinya kepanjangan. Jadi kesimpulan yang dapat saya ambil di sini adalah sebenarnya motor ini tuh fun to drive untuk dikendarai, tapi juga ada beberapa kekurangan. Salah satunya posisi duduk yang kurang ergonomis dengan tinggi saya yang kurang lebih 177 cm. Nah, oleh karena itu menurut saya jika teman-teman yang merasa tingginya lebih dibandingkan dengan yang lain, motor ini cukup membuat diri teman-teman itu mudah capek karena motor ini tergolong pendek kayak gitu. Terus sebenarnya motor ini tuh juga tenaganya sudah cukup untuk digunakan daily use atau motor harian,
dan untuk digunakan stop and go pun juga masih tergolong oke. Karena dengan tenaga yang bisa dikatakan cukup tapi tidak yang turah-turah, ini juga sudah oke. Tetapi ya jika dibandingkan dengan motor-motor baru tetap lebih enak motor baru kayak gitu. Dan untuk Vanto Drive-nya itu di sini sebenarnya suasananya itu kayak kembali ke tahun-tahun 90-an 80-an kayak gitu loh. Nah, jadi itu tadi kesimpulan yang dapat saya ambil. Sebenarnya ini tuh oke banget untuk dibuat bersenang-senang, buat bersantai-santai, bukan untuk yang adu kecepatan, adu gengsi dan lain sebagainya. Dan mungkin cukup sekian dulu video dari saya. Semoga ada manfaatnya, dan semoga yang paling penting video ini bisa membuat teman-teman semua teracuni untuk main-main motor tua. Mungkin sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.